Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah seram pemandi jenazah temukan jimat di pinggang mendiang. Profesi pemandi jenazah bukanlah pekerjaan yang banyak dicita-citakan oleh banyak orang. Selain tidak semua orang mampu, banyak kejadian aneh dan seram yang dialami oleh pemandi jenazah ini. Namun bagi Samahat Abdul Ghaffar yang sudah beberapa tahun ini menjadi pemandi jenazah, berbagai pengalaman seram tersebut seakan sudah biasa ia lalui. Samahat malah menjadikan kejadian-kejadian aneh selama menjadi pemandi jenazah sebagai peluang untuk mengingatkan diri tentang kematian. Berbagai pengalamannya, Samahat mengatakan ada kejadian yang tidak dilupakan ketika dia bersama sahabatnya diminta mengurus jenazah seorang lelaki yang memiliki pegangan pada bagian pinggangnya. Masih segar dalam ingatannya, ketika pertama kali sampai di kamar mayat, Samahat merasa merinding. Dia merasa seperti ada orang yang sedang memperhatikannya saat sibuk menyiapkan perlengkapan, mengurus mayat sambil menanti jenazah tiba. Dalam sibuk membuat persiapan, saya rasa macam ada orang yang tengah berdiri di belakang saya. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mayat itu selain teman saya. Telinga terasa seperti ditiup angin, rasa merinding. Jantung memang rasa berdebar-debar karena jarang mengalami kejadian seperti itu, katanya. Tak lama kemudian, kata Samahat, petugas rumah sakit berjalan masuk mendorong troli mayat sebelum memberi isyarat tanpa berkata apa-apa. Namun Samahat tidak memahami maksud yang coba disampaikan oleh petugas rumah sakit itu. Ketika jenazah diletakkan di tempat untuk memandikan mayat, dia dan temannya menemukan hal yang cukup mengejutkan. Samahat melihat jenazah tersebut mempunyai pegangan berupa jimat yang diikat pada bagian pinggangnya. Samahat baru sadar dengan isyarat yang dibuat oleh petugas rumah sakit tadi. Kami tak berani memotong jimat itu karena takut bakal terjadi sesuatu. Ketika memandikan, kain pada jenazah terlepas tanpa sengaja, dan kami terkejut melihat zakarnya dalam keadaan tegang. Ketika kami saling berpandangan, lampu dalam kamar mayat itu tiba-tiba berkedip. Suasana berubah menyeramkan. Teman saya meminta dipanggilkan istri jenazah untuk masuk ke dalam, ceritanya. Ketika Samahat memanggil istri jenazah, dia sekali lagi terkejut ketika 4 orang wanita tiba-tiba maju ke depan. Mereka ternyata para istri si jenazah dan meminta izin untuk semuanya masuk ke dalam kamar mayat. Waktu berjalan masuk, jantung saya tiba-tiba bergetuk kencang dan saya berdoa dalam hati agar Allah selamatkan kami daripada gangguan setan. Teman saya bertanya kepada para wanita itu tentang amalan si jenazah yang mungkin saja mereka tahu. Namun semua diam, mungkin karena ingin menjaga aib suami mereka, ujarnya. Namun setelah dijelaskan kenapa pertanyaan itu dibuat, salah seorang istri mengakui suaminya ada punya jimat yang diikat di pinggangnya. Namun dia tak mengetahui apa kegunaannya. Setelah mendengar penjelasan itu, Samahat memanggil anak laki-laki pertama, mendiang dan bertanya, apa ada yang ingin menyimpan jimat tersebut atau dibuang? Ternyata tidak ada satupun di antara ahli waris mendiang yang sanggup menyimpan jimat tersebut. Mereka meminta jimat tersebut dibuang saja. Bersama temannya, Samahat kemudian membaca surat Al-Fatihah dan sholawat. Setelah itu, dia meminta ahli waris ikut membaca surat An-Nisa ayat 48
dan surat Yusuf ayat 64. Selesai membaca, tiba-tiba lampu menjadi berkedip-kedip. Terus saya bilang jangan panik dan ingat kepada Allah. Kami dudukan jenazah mendiang dan tutupkan kain kafan pada bagian pinggang. Pegangan tersebut mempunyai 4 simpul. Kami minta semua istri mendiang untuk memotong tempat pada bagian simpul itu menurut kedudukan mereka. Selesai potongan pegangan itu dibuat, kami terdiam waktu pintu kamar mayat terbuka dengan sendirinya. Ahli waris terkejut dan kami beristighfar bersama-sama sebelum meminta mereka untuk menunggu di luar, sementara kami mengurus jenazah. Jelas Samahat. Ketika Samahat memegang jimat di pinggang jenazah mendiang, tiba-tiba dia merasa panas dan langsung membalutinya dalam kain sebesar tapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam kantong plastik. Selesai memandikan jenazah, Samahat mengaku mendengar bunyi letupan di dalam kamar mayat dan suasana kembali menakutkan. Saya ganti dengan plastik lain dan tak sampai 5 menit, plastik itu menggelembung dan meletup lagi. Saya coba pegang untuk dipindahkan ke dalam plastik yang lain, tetapi benda tersebut seperti bara api sebelum terlepas jatuh ke lantai, katanya. Lebih menyeramkan lagi, kata Samahat, jimat itu tiba-tiba mengeluarkan asap dan temannya segera membaca surat Al-Falaq dan ayat kursi sebanyak 7 kali sebelum memasukkannya ke dalam plastik yang baru. Temannya meminta Samahat untuk membuang jimat tersebut ke dalam sungai dan berpesan agar menambah pemberat agar tidak timbul. Macam-macam kejadian aneh saat mau buang jimat itu. Salah satunya diganggu ketika sholat. Bahkan ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, ada yang mengaminkan walaupun saya sholat seorang diri. Alhamdulillah tidak ada gangguan yang terjadi setelahnya, dan saya bersyukur Allah melindungi saya dari malapetaka, ujarnya. Kejadian itu membuat Samahat lebih insyaf dan berharap bisa memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak menggunakan benda-benda yang menyekutu dan musyrik kepada Allah. Percaya dan taksub pada jimat, azimat, pendamping, hodam dan sebagainya sama saja berteman dengan iblis dan syaitan. Hal-hal beginilah yang membuat gugurnya akidah orang Islam dan dampaknya amat buruk apabila meninggal dunia. Pungkasnya, wallahu a'lam bishawab.